semuanya, perkenalkan nama saya Sadani Oktavia Sirait dengan NIM 4232230003 dari Prodi Matematika Universitas Negeri Medan, Stambuk 2023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi pendidikan Pancasila pada bab 6, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, jadi etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruk, hak dan kewajiban, dan juga moral. Etika itu bersifat relatif, hanya mengatur perilaku dalam pergaulan dan berfokus pada aspek lahiriah seseorang. Etika bersifat absolut, berlaku dimanapun dan kapanpun, dan menyangkut inti moralitas dari tindakan seseorang. Etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis dan berfokus pada tanggung jawab dan kewajiban moral dalam menjalankan kehidupan sosial dan tidak terbatas pada kehidupan politik semata. Dalam konteks Indonesia, etika politik harus mengacu pada ketetapan MPR nomor 8 garing MPR garing 2001, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila pada hakikatnya adalah satu kesatuan nilai yang di dalamnya mengandung nilai dasar, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, kerakyatan, dan keadilan. Nah, nilai-nilai Pancasila itu merupakan pilihan nilai-nilai yang digunakan dasar atau landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara Indonesia hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika itu berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling dan saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan keseluruhan merupakan etika yang dijiwai nilai sila-sila Pancasila merupakan sila-sila Pancasila yang meliputi yang pertama itu adalah etika yang dijiwai dari yang merupakan etika melandaskan pada kepentingan etika kemanusiaan yang dijiwai dari kemanusiaan daripada dan merupakan nilai-nilai etika persatuan mengutamakan kepentingan bangsa, kepentingan pribadi, serta menjaga integritas. Yang keempat, etika kerakyatan menghormati hak dan kewajiban warga serta menjunjung musyawarah dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah etika keadilan sosial, menegakkan keadilan dan memajukan kesejahteraan umum serta mendorong gotong royong. Perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara untuk 3 tujuan utama. Yang pertama itu adalah memberikan landasan etik dan moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan berbangsa di berbagai aspek. Yang kedua, menentukan pokok-pokok etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dan yang ketiga, menjadi kerangka acuan untuk mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa. Sebelumnya, etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagaimana itu dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 6 garing MPR tahun 2001 itu tentang etika kehidupan berbangsa. Itu meliputi etika seperti yang pertama etika sosial dan budaya, yang kedua etika politik dan pemerintahan, yang ketiga etika ekonomi dan bisnis, yang keempat etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang kelima etika keilmuan, dan yang keenam adalah etika lingkungan. Di sini bisa dilihat Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Nah,
Pancasila sebagai etika politik berfungsi sebagai pedoman utama dalam kehidupan politik di Indonesia dan mencakup semua aktivitas politik oleh rakyat dan penguasa. Setiap kebijakan dan tindakan politik haruslah berlandaskan pada nilai-nilai moral dalam 5 sila Pancasila. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana menjadi dasar moral religius dan negara harus menjunjung nilai ketuhanan yang menghindari paham anti agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana dapat menjamin hak asasi manusia tanpa diskriminasi sebagai landasan untuk menghargai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia itu untuk memperkuat ideologi, memperkuat kesatuan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta mendukung nasionalisme yang terbuka. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dengan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat melalui musyawarah. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana mengarahkan kebijakan untuk mewujudkan keadilan dalam hukum, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, adapun yang menjadi dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu penerapan Pancasila sebagai sistem etika menghadapi tantangan akibat marginalisasi moral dan juga etika yang dipicu oleh globalisasi, pragmatisme, dan informasi yang cepat. Krisis multidimensi ini ditandai dengan konflik sosial, lemahnya penegakan hukum, dan pengabaian norma yang mendorong terbitkannya TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Faktor penyebab internal itu meliputi melemahnya penghayatan ajaran agama, sistem sentralisasi yang menumpuk kekuasaan, dan juga ketidakadilan ekonomi. Dan kurangnya keteladanan pemimpin juga dapat menjadi faktor penyebab internalnya. Untuk mengatasi krisis ini, maka perlu mengaktualisasikan nilai agama dan budaya melalui pendidikan serta memastikan pembangunan berlandas etika Pancasila. Adapun yang menjadi makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara, yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Itu menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu mengakui Tuhan sebagai pencipta dan menjunjung kebebasan beragama tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dan juga menolak perlakuan semena-mena dan mendorong keadilan serta kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu mengandung konsep demokrasi yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu menekankan kesetaraan hak dan keadilan sosial, dan aktualisasi keadilan sosial itu mencakup sikap gotong royong, penghormatan hak orang lain, dan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian eh, hasil presentasi yang dapat saya simpulkan dari bab 6. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.